Santapan Harian Kamis 17 Juli 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-26, ayat 24 hingga ayatnya yang ke-32. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, kami mohon, mampukanlah kami memahami pesan-Mu di dalam kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam Kristus Sang Sumber Kasih kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 26 ayat 24-32. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk membela dirinya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Pengetahuanmu yang banyak itu membuat engkau gila." Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Sebaliknya aku mengatakan kebenaran dengan pikiran sehat. Raja juga tahu tentang hal-hal ini, sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum diketahuinya, karena hal ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Jawab Agripa, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah, supaya cepat atau lambat bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Lalu bangkitlah raja dan gubernur serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara." Kata Agripa kepada Festus, "Orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada kaisar." Sahabat Santapan Harian, pertengkaran antara dua orang seringkali menjadi makin panas oleh pernyataan yang dimulai dengan kata "kamu". Sepasang suami istri misalnya, saling menuduh dengan kalimat, "Kamu itu tidak peka" dan "kamu terlalu sensitif". Karena itu dianjurkan agar kita menggunakan ucapan yang dimulai dengan "aku". Begitulah cara Paulus menjawab tuduhan kasar dari gubernur dan raja di dalam persidangannya. Ketika Festus menuduhnya dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus." Ia tidak membiarkan emosinya terpancing. Sebaliknya, Paulus menjawab dengan sikap hormat, "Aku tidak gila, Festus yang mulia." Pun ketika Agripa mengolok-oloknya karena ia mencoba meyakinkan raja akan Injil, ia menjawab bahwa ia mau berdoa kepada Allah bagi sang raja dan semua orang lain. Jawaban bijak Paulus membuat mereka akhirnya berpihak kepadanya. Ketika kita beraudiensi dengan seorang penguasa ataupun pembesar, di satu sisi kita dituntut untuk menjaga sikap dan ucapan kita. Di sisi lain kita bisa dihina atau direndahkan. Respon yang terbaik dalam situasi demikian adalah memilih ucapan yang lebih berfokus pada diri kita dan apa yang kita pegang sebagai kebenaran. Lalu, seperti Paulus, kita dapat menawarkan doa kita kepada Allah bagi mereka. Tuhan Yesus berpesan,
Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu bukan anjuran ataupun saran, melainkan perintah. Walaupun kita sedang dituduh yang tidak-tidak atau diolok-olok, kita diperintahkan Tuhan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita dipanggil untuk menyadarkan orang jahat dari kejahatannya dan memanggil mereka kepada kebenaran. Karena itu, kendalikanlah lidah kita dalam segala situasi. Jangan biarkan cuaca panas, rasa kesal, dan ketegangan suasana membuat kita berteriak, "Dasar kamu!" Sebaliknya, tunjukkanlah bahwa kita ini pengikut Kristus dengan merespon, "Aku mau berdoa bagimu." Marilah kita menjaga perkataan kita tetap bijak dan memberanikan diri untuk berkata, "Maaf, aku tidak peka, dan aku mau berdoa bagi kita." Mari kita berdoa. Tolonglah kami ya Tuhan, agar perkataan kami tidak kami gunakan untuk menjatuhkan orang lain atau membangun nama baik kami sendiri, namun kami gunakan untuk mengutamakan kebaikan orang lain. Di dalam kasih-Mu ya Kristus, Sang sumber hikmat kebijaksanaan, kami berdoa. Amin.